Kemarin seru banget ya, sampai kita ketemu lagi nih di Bumi Ke1 di weekend ini. Enaknya nih kalau weekend jalan-jalan kemana ya? Pas banget nih, sekarang lagi ada di kawasan pesisir pantai di Cilincing. Nah Sobat Bumi, ngomongin pantai nih, biasa harapan kita adalah pasir putih yang indah dan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Nah namun sayang banget nih Sobat Bumi, ternyata kawasan pantai di Cilincing ini Sobat Bumi bisa lihat sendiri ya, yang Nadia injak ini udah bukan pasir lagi Sobat Bumi, tapi ini adalah limbah cangkang kerang. Ngomongin limbah cangkang kerang nih Sobat Bumi, kira-kira akan diapakan ya di episode kali ini? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Ke1. Coba perhatikan deh jalan di sekitar kamu. Bagi kamu yang tinggal di perkotaan, pasti sudah sering menemukan jalan yang mengalami pengerasan. Pengerasan jalanan berguna untuk menghindari kerusakan dan penurunan lapisan tanah akibat beban berat yang melintas di atasnya. Pengerasan jalan terdiri dari 3 jenis, yaitu flexible pavement atau perkerasan lentur dengan menggunakan aspal, rigid pavement atau perkerasan kaku dengan menggunakan beton, dan block pavement atau perkerasan dengan menggunakan paving block. Dari ketiga tipe pengerasan ini, yang masuk ke dalam kategori ramah lingkungan adalah paving. Disebut ramah lingkungan karena paving block memiliki permukaan semi permeable yang memungkinkan air dapat masuk ke dalam tanah. Dengan menggunakan paving block ini, 60% air hujan dapat terserap ke dalam tanah sehingga tanah memiliki cadangan air dan mengurangi resiko banjir di daerah tersebut. Resapan air juga dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas dari air tanah. Sobat Bumi, paving block terbuat dari campuran semen, agregat atau partikel kecil, dan air dengan atau tanpa tambahan lain yang tidak mengurangi mutu paving block tersebut. Agregat pada pembuatan paving block biasanya berbahan pasir. Pasir yang digunakan sebagai bahan bangunan sewaktu-waktu bisa saja habis atau bahkan membuat daerah penambangan pasir mengalami longsor. Nah, dari sinilah ada penemuan dari Sobat Bumi kita yang fokus pada bahan alternatif pelengkap paving block. Cangkang kerang hijau yang biasanya hanya menjadi limbah yang terbuang di tumpukan sampah, kini menjadi bahan substitusi pasir yang lebih ramah lingkungan. Dari ide inovatif inilah Andi Lusdiono menjadi juara 1 di ajang perlombaan Climate Smart Leaders tahun 2012 dan berhasil membawa pulang piala penghargaan dari Bapak Emil Salim. Sangat inspiratif kan Sobat Bumi kita ini? Mau yang lebih menginspiratif lagi? Saksikan terus ya episode yang satu ini. Ya Sobat Bumi, sekarang ada lagi berada di tumpukan paving block nih. Biasanya paving block ini digunakan untuk mengeraskan jalan. Nah Sobat Bumi kita nih yang satu ini mengolah paving block juga dari limbah. Sobat Bumi, ternyata dari ide kreatif ini dia bisa menjadi pemenang di ajang Climate Smart Leaders 2012. Wah hebat banget nih ya. Mau tahu lebih dalam kan tentang proyeknya? Saksinya di obrolan yang satu ini. Awalnya dulu pas aku ikut camp di acara Climate Smart Leaders 2012, ada pembekalan tentang site visit gitu Mbak. Site visitnya itu tentang kota Jakarta. Nah salah satu site visit itu berkunjung untuk membandingkan pemukiman di Muara Karang dan juga Muara Angke. Nah dari secuil informasi itu aku baca-baca lagi, ternyata di sana itu pekerjaan orang-orang di daerah Jakarta Utara sana itu adalah kebanyakan pengupas kerang hijau. Nah dari situ aku lihat juga ternyata pengupasan kerang hijau itu menghasilkan limbah
yang banyak banget, sekitar 80 sampai 100 ton per hari. Kayak yang kita lihat ini nih limbahnya. Yang menyebabkan aku akhirnya milih untuk bikin poros konkrit dari limbah kerang hijau karena aku tahu tadi udah diomongin kalau limbah cangkang kerang hijaunya banyak. Terus ada kandungan yang kurang lebih, kalau misalkan kita bisa punya teknologi yang canggih, ini kandungannya sama kayak semen karena mengandung CaO, alumina, terus silikat, terus kalau digabung namanya senyawa pozolan. Terus habis itu aku juga memilih proyek ini karena melihat kondisi dari masyarakat setempat yang bikin ininya tuh limbah kerang hijaunya tuh bikin jorok, terus penyakit juga, sanitasinya buruk, terus jalan-jalannya juga buruk kan. Kalau misalnya jalannya buruk pakai poros konkrit saya kan jadi bisa gitu. Nah terus habis itu saya juga milih ini karena kebanyakan kan kalau misalkan ini pasir yang biasa untuk pembuatan bata beton itu atau poros konkrit kan dari tambang, hasil tambang. Nah ini kan kita hasil dari daur ulang limbah cangkang kerang hijau, jadi ke arah lingkungan juga sih. Bahaya banget Mbak, soalnya kan kita tahu ini nih orang-orang di sini ngupas kerang hijau kayak gini nih, habis dikupas langsung aja dibuang. Udah gitu dibuangnya juga menimbulkan kayak jorok gitu, ada misalkan lalat-lalat gitu, nimbul penyakit juga gitu Mbak. Dampaknya gitu. Terus habis itu ini juga berdampak apa sih, bikin kayak gunungan kerang hijau mengalahin pasir-pasir yang aslinya memang ada gitu. Akhirnya aku kan bikin proyek tentang pembuatan limbah cangkang kerang hijau. Nah dalam pembuatan ini aku juga nggak sendiri gitu untuk mencoba bikin prototipenya, karena aku juga dibantu sama ada salah satu mahasiswi UI namanya Mbak Puput. Terus ada juga aku dibantu sama Garuda Youth Community sebagai istilahnya sarana untuk aku masuk terjun ke masyarakat untuk mengenalkan prototip ini gitu. Proyek ini ya tentu berkelanjutan karena kan istilahnya ini kita ngolah limbah yang udah dihasilin masyarakat. Nah limbahnya itu limbah yang nggak berkelanjutan kita buat berkelanjutan. Jadi saya pikir ini berkelanjutan banget dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaatnya nanti untuk ya tadi bikin sanitasi jalan, untuk memperbaiki jalan, terus jadinya akses informasi masyarakat Cilincing khususnya bisa dengan mudah gitu, dipergampang istilahnya untuk infrastrukturnya. Nantinya sih niat saya bata beton ini pengen digunain masyarakat untuk perbaikan jalan masuk, akses masuk untuk ke wilayah Cilincing ini Mbak. Terus selain itu kan bata beton bisa juga tuh buat alas sanitasinya. Nah kita tahu kalau sanitasi di Cilincing tuh amat buruk banget. Nah itu tuh Mbak, tuh sanitasi tempat dia untuk istilahnya buang hajat sangat langsung ke kali dan langsung ke laut dan tidak ada langkah-langkah untuk memperbaikinya. Nah kali aja saya dari bata beton ini bisa untuk membuat sanitasi yang lebih baik. Nah Sobat Bumi, di samping Nadia nih udah ada salah satu contoh limbah padat, yaitu limbah cangkang kerang yang diolah oleh Sobat Bumi kita menjadi bahan substitusi pasir untuk pembuatan paving block. Kira-kira bagaimana ya pengolahan dari limbah cangkang kerang ini menjadi paving block? Penasaran kan? Saksikan aja di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Ya, halo Sobat Bumi. Nah, saya akan coba menjelaskan satu persatu bahan yang digunakan untuk membuat poros konkrit atau konblok dari limbah cangkang kerang hijau. Yang pertama tentunya adalah cangkang kerang hijau. Kemudian kita juga masih membutuhkan semen, lalu juga
kerikil atau agregat halus, ukurannya sekitar berdiameter 5-10 cm. Kemudian ini juga ada kayak obat pengeras gitu untuk mengeraskan batako yang atau poros konkrit yang dihasilkan. Lalu kita juga membutuhkan air kurang lebih 500 ml. Nah, setelah kita tahu bahan-bahannya, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan. Yang pertama pastinya cetakan, dan ini namanya penggebuk untuk memadatkan poros konkrit itu. Lalu di sini ada palu untuk menghaluskan atau menghancurkan limbah cangkang kerang hijaunya. Terus di sini ada baskom untuk istilahnya kita nanti mengaduknya di sini. Terus ada skop untuk mengaduk juga. Nah, terus di sini ada sebagai ayakan, nanti kalau misalnya kita udah hancurkan kerangnya, kita ayak di sini seperti itu. Oke, next kita akan ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya cukup gampang, 1 hari aja juga udah bisa membuatnya. Yang pertama adalah kita ambil cangkang kerang hijau secukupnya aja untuk menghaluskan dengan palu. Kita haluskan terus. Kalau sekiranya sudah halus kasar kayak gini, seharusnya sih bisa lebih halus lagi. Kita blend pakai blender, kemudian nanti hasilnya itu bisa seperti kayak pasir kerang seperti ini. Namun awalnya itu kita ayak dulu, agar ukurannya itu menjadi lebih kecil dan lebih halus. Setelah saya buat menjadi pasir kerang, kita mengukur berapa jumlah yang dibutuhkan untuk membuat poros konkrit ini. Yang saya tunjukkan ini akan menghasilkan sekitar 4 buah poros konkrit. Caranya ini pasir kerangnya kita ambil, ukurannya nanti sama semen 1:1. Lalu sebelum kita tambahin air, kita aduk dulu hingga rata antara semen dan pasir cangkang kerang. Kalau dirasa adonannya udah cukup bagus untuk dicetak, kita lanjut ke proses pencetakan. Nah, setelah jadi, kita jemur sekitar 1 hari di terik matahari. Oke, ini poros konkrit atau paving, banyak orang bilangnya paving. Ini dibuat tadi kita udah diceritain banyak bolong-bolongnya karena emang targetnya tuh ramah lingkungan, karena bisa menyerap air 20% lebih baik dari bata beton biasa. Kemudian habis itu ini juga kalau masalah beratnya lebih ringan dari paving block yang ada atau yang biasanya. Kemudian harga produksinya juga lebih murah, ada efisiensi harga sekitar 24,43% atau sekitar 375 per kilogram seperti itu. Dan untuk penggunaannya sendiri kita bisa gunain di jalan-jalan atau pedestrian. Tapi kalau untuk misalkan untuk jalan motor, mobil kayak gitu belum bisa untuk digunakan, karena ya kuat tekannya sendiri yang lemah, dan juga emang standarnya memang untuk digunakan di jalan pedestrian atau pekarangan rumah seperti itu.
Sobat Bumi, kita-kita ini belum menyadari dampak buruk dari menutup rapat tanah sekitar kita dengan menggunakan beton dan aspal. Bahan seperti aspal dan beton yang kedap air mengakibatkan air hujan tidak dapat terserap ke tanah, sehingga tanah akan kekurangan cadangan air. Himbauan pembangunan menggunakan paving block sedang gencar dilakukan pemerintah. Paving block merupakan bahan pengeras yang memiliki banyak keunggulan. Selain ramah lingkungan, pemasangan paving block yang efisien dan murah membuat paving block atau yang dikenal juga dengan konblok dapat diterima di semua kalangan. Pemasangannya juga tidak menghasilkan polusi dan perawatannya juga mudah. Bila ada paving block yang rusak, maka kita tidak perlu membongkar semuanya, hanya mengganti paving block yang rusak dengan paving block yang baru. Paving block memiliki banyak tipe. Tipe yang banyak digunakan masyarakat Indonesia yaitu tipe 3 hex atau 3 berlian, tipe hexagon, tipe hexantik, tipe unipave atau cacing, tipe klasik atau bunga, tipe true pave atau persegi panjang, dan tipe grass block. Tipe grass block adalah tipe paving block yang tengahnya berlubang untuk tempat tumbuh rumput. Hal ini dapat mengurangi aliran air ke selokan dan menambah resapan air tanah. Rumput-rumput hijau pada grass block dapat memberikan nuansa hijau yang sejuk dan menjadi penghasil oksigen. Gimana Sobat Bumi? Sudah nambah lagi kan wawasannya seputar lingkungan? Yuk segera wujudkan aksi ramah lingkunganmu. Nah Sobat Bumi, sekarang Ade lagi berada di pekarangan sekitar rumah nih. Biasanya kalau pekarangan ini berbentuk tanah terbuka, dan banyak masyarakat yang mencacati menutup untuk tanah terbuka ini dengan aspal maupun beton. Nah, di berita lingkungan kali ini ada tips dan trik untuk bisa menutupi tanah terbuka ini, namun tetap memperhatikan tingkat ramah lingkungan dan pastinya lebih asri. Kira-kira tips dan triknya ini seperti apa ya? Makanya jangan kemana-mana ya, saksiin segmen berita lingkungannya. Sobat Bumi, setelah ngobrolin banyak tentang bahan penutup jalan, gimana? Tertarik nggak untuk membuat paving block di sekitar pekarangan kamu? Mau milih tipe yang mana nih? Atau kamu bisa juga kok berkreasi dengan alternatif lain untuk menutup tanah terbuka sekitar rumah kamu. Misalnya dengan menanaminya dengan rumput dan bunga. Banyak jenis rumput yang bisa kita jadikan alternatif penutup tanah. Misalnya rumput gajah mini. Rumput ini paling mudah tumbuh dan perawatannya juga mudah Sobat Bumi. Pemotongan rumput gajah mini ini bisa sekitar 1-2 bulan sekali. Rumput Swiss. Rumput ini paling lembut dan halus dari semua jenis rumput. Pemotongannya dilakukan sebulan sekali agar rumput tetap bagus. Rumput Peking. Rumput ini bila dilihat kasat mata hampir mirip dengan rumput Swiss, namun memiliki tekstur yang lebih kasar. Rumput golf atau babat. Rumput ini paling pendek ukurannya Sobat Bumi dari jenis rumput yang lain dan merupakan rumput yang paling sulit dari segi perawatannya karena membutuhkan penyinaran matahari dan pemotongannya harus dilakukan rutin 2 minggu sekali. Masih banyak lagi jenis rumput yang bisa digunakan untuk menutup tanah sekitar pekarangan kita. Untuk menambah nilai estetika, kita juga bisa memadukannya dengan paving block dengan tipe dan karakteristik yang sesuai dengan desain taman. Pecahan batu bata atau material lain seperti pecahan atap genteng dan kerikil-kerikil juga bisa disisipkan sebagai penutup tanah. Batu-batuan yang berukuran besar, lampu hias, air mancur, dan patung-patung juga bisa menjadi alternatif tambahan penutup tanah. Dan pastinya Sobat Bumi akan semakin memperindah kondisi pekarangan kamu. Sobat Bumi, banyak kan alternatif penutup tanah yang bisa kita gunakan? Jangan sampai seluruh bagian tanah rumah kamu tertutup dengan bahan yang kedap air. Bisa-bisa air hujan langsung run off atau limpas tanpa terserap ke dalam tanah. Bisa mengakibatkan banjir loh, dan kamu pun bisa dilanda kekeringan suatu saat nanti. Sederhana kan menciptakan pekarangan kamu yang lebih asri? Yuk ciptakan! Kenapa ini disebut proyek ramah lingkungan? Karena kan ini mengolah limbah ya Mbak, mengolah limbah yang dihasilkan masyarakat. Terus itu berarti kan merupakan salah satu langkah mitigasi. Nah terus habis itu dari segi itu pengurusan limbahnya. Nah kalau untuk dari segi produknya
ramah lingkungan karena ini kan sifatnya dia bisa dilalui air 20% lebih baik daripada yang ada di pasaran. Untuk istilahnya bahan campuran pembuatan poros concrete atau paving block itu sebenarnya udah banyak sih yang neliti tentang penggunaan limbahnya. Ada juga informasi tentang penggunaan cangkang kerang darah gitu, terus dari sampah-sampah juga bisa, terus styrofoam gitu Mbak. Limbahnya berperan tadi Mbak yang aku sebutin, jadi pengganti pasirnya gitu kan. Kita nggak pakai pasir, kita full dari pasirnya itu dari pasir kerang gitu atau agregat halusnya. Penting banget Mbak, soalnya kan anak muda itu kan istilahnya penerima tahta kehidupan umat manusia ini. Jadi kalau misalkan kepedulian anak muda dan juga keinginannya untuk memperbaiki lingkungan ini nggak ada, toh akibatnya akan dia rasain sendiri gitu kan. Jadi sangat banget dibutuhin kepedulian dan juga actionnya anak muda untuk memperbaiki bumi ini. Acara CSL atau Climate Smart Leader penting banget Mbak buat saya, soalnya acara ini tuh sebagai istilahnya langkah publikasi security action saya kepada masyarakat luas, dan harapannya malah bisa ngajak masyarakat lain untuk berbuat lebih baik. Nah terus CSL ini juga istilahnya bukan hanya show up aksi aja, tapi juga diajarkan kayak leadership gitu, terus networking. Karena kan kalau melakukan take action tanpa ada sifat memimpin untuk masyarakat ikut andil juga kan nothing. Terus di acara ini juga aku diajarin banyak banget pelajaran tentang hidup gitu Mbak. Halo Sobat Bumi, saran saya untuk kalian untuk menjaga lingkungan ini gampang aja kok. Kamu nggak usah boros dan terus hidup berkecukupan, nggak neko-neko, dan tetap take action. Itu udah bisa nyumbang bumi ini lebih baik. Ya Sobat Bumi, dari episode kita kali ini udah tahu kan ternyata dari limbah cangkang kerang nih bisa diolah menjadi bahan substitusi pasir yang nantinya akan diolah menjadi paving block. Sebenarnya masih banyak sih Sobat Bumi limbah padat lainnya yang bisa diolah menjadi bahan substitusi pasir. Tinggal Sobat Bumi membuatnya aja menjadi partikel yang lebih kecil. Kira-kira Sobat Bumi ada ide lain nggak untuk menemukan bahan bangunan ramah lingkungan lainnya? Buat Sobat Bumi nih yang ketinggalan tentang info seputar Bumiku1, tenang aja. Tinggal follow Twitter kami di @bumiku1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya. Terus saksikan juga nih episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.